Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farif Fibriansyah dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengantar studi Islam, yaitu bab 3 sekarang, tentang berjudul Pertumbuhan Studi Islam di Dunia. Oke. Yang pertama, sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, pusat pendidikan Islam mendapati beberapa tempat strategis selain rumah, yaitu masjid, khutbah, madrasah, muktabah, dar al-hikmah, toko-toko kitab, khawat al-warfakin, ribe, rumah sakit, dan rumah-rumah ulama. Pada permulaan abad 19, umat Islam dimulai menyadari kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya jika dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Oleh sebab itu, pada zaman ini di bidang pendidikan mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya formasi yang direncanakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, antara lain menganjurkan kembali pada Quran, hadis masa hidup Rasulullah dan masa Khalifah Ar-Rasyidin. Oke, selanjutnya studi Islam di negara Muslim. Zihamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah perguruan tinggi Al-Azhar tahun 1700 Masehi di Mesir dan perguruan tinggi Kairouan pada masa 859 Masehi di Maroko lebih tua dibanding dengan perguruan tinggi Oxford pada tahun 1163 Masehi. Cambridge Gate pada 1209 Masehi di Inggris, Sorbonne pada tahun 1253 Masehi di Perancis, Tübingen pada 1477 Masehi di Jerman, dan Edinburgh tahun 1582 Masehi di Skotlandia. Yang selanjutnya adalah studi Islam di Barat. Studi Islam di Barat telah ada saat dimulai gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Studi Islam dan dikaji oleh para orientalis di dunia barat, bertolak dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang dapat diteliti dari sudut mana saja. Dan dengan kebebasan sedemikian rupa, adapun pusat-pusat studi Islam di negara barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain Kanada, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia. Yang selanjutnya, kritik terhadap studi Islam di barat. Yang pertama, tidak menguasai bahasa Arab secara baik, sens bahasa yang lemah, dan pemahaman yang terbatas atas konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif. Yang kedua, orientalis barat sangat memegang teguh doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik, bahkan sampai di tingkat fanatik buta. Yang ketiga, kajian orientalisme yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara tertentu yang mengadat kajian itu. Yang keempat, tokoh lain yang pernah menyinggung kritik terhadap studi Islam di Barat adalah Asyumardi Azra dalam konteks kritik sarjana pada umumnya terhadap studi Islam Barat. Azra menyimpulkan 3 kritik, yaitu kajian
di barat cenderung esensialis, dimotivasi kepentingan politis, dan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis. Pembahasan yang selanjutnya, studi Islam di Indonesia. Pada awalnya studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transformasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Setelah terbentuknya pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah, muncullah Sekolah Tinggi dan Universitas Islam Indonesia (UII). Universitas ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas non-agama. Studi di lembaga ini pada awalnya berlangsung selama 2 tahun sampai mencapai gelar sarjana muda, ditambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar sarjana. Dan sekian itu saja pembahasan pada topik ketiga ini. Apabila ada kekurangan atau tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ke next selanjutnya guys. Bye.